Bab 49, sebuah kejutan yang tidak terduga. Ketika sandiwara itu akhirnya berakhir, suasana di pesta kembali sunyi. Vivian melirik ke arah Emma yang sedang berbalik dengan ekspresi yang sedikit menyiratkan kekecewaan. Seandainya Emma berani melangkah maju lebih dulu, Vivian tidak akan keberatan untuk turun tangan. Bukan demi Sander, tapi semata-mata karena rasa hormat kepada Andreas. Dia tidak ingin keluarga Golding kehilangan muka. Namun, karena Emma yang terlibat langsung lebih memilih untuk diam, Vivian memutuskan bahwa tidak ada gunanya untuk mengotori tangannya. Sander kembali menjadi pusat perhatian, melanjutkan topik pembicaraan sebelumnya dan menarik perhatian semua orang. Dia berkata dengan hangat, "Tadi ada sedikit gangguan. Emma, biarkan aku memasangkan cincin ini di jarimu." "Ya." Emma mengangkat alis. "Apa katamu?" Sander mengira bahwa Emma hanya bercanda. Dia mengulang pernyataannya dengan sabar dan suara yang sedikit lebih keras. "Menikahlah denganku. Mulai hari ini, biarkan aku yang akan menjagamu seumur hidup. Apakah kamu bersedia?" Bibir Emma melengkungkan sebuah senyum cerah yang memancar, namun kata-kata yang keluar dari bibirnya sangat tajam. "Maaf, aku tidak mau." Sebuah kejutan tidak terduga. Seluruh ruangan terdiam sunyi, bahkan alunan musik pun berhenti tiba-tiba. Menyadari adanya kesempatan untuk memperbaiki keadaan, Bu Grace langsung maju dan mendesak, "Emma, jangan bercanda begitu dengan Sander di acara seperti ini. Ibumu baik-baik saja, jadi berhenti bercanda." Mendengar ini, ekspresi Sander tetap tenang. Dia melontarkan tatapan seakan memperingatkan sesuatu kepada Emma sebelum bertanya lagi, "Tadi kamu bilang apa?" Emma sedikit mengangkat dagunya dan mengucapkan dengan jelas, "Aku bilang, aku tidak akan menikah denganmu." Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Reaksi orang-orang yang mendengarnya beragam. Emosi Karina tampak berubah dengan semangat, seakan melihat peluang untuk memanfaatkan keadaan. Sementara itu, Elizabeth, yang sebelumnya memandang dengan remeh, berhenti sejenak dan menatap Emma dengan campuran kaget dan kekaguman yang jarang terlihat. Yosef tidak sanggup menahan rasa malu. Dia keluar dari kerumunan dengan langkah cepat, wajahnya merah padam karena amarah dan emosinya meledak. "Emma, apa-apaan ini?" Thomas mengikuti dengan tergesa-gesa, wajahnya pucat ketidakutan, berusaha meredakan keadaan. "Kakak ipar, adikku cuma bercanda. Jangan dianggap serius." Namun, meski keluarga Golding berusaha keras menjelaskan, ekspresi Sander semakin lama semakin suram. "Kamu serius?" Emma membalas dengan suara tenang, namun tegas, "Apa aku terlihat seperti bercanda?" Yosef merasa kepalanya seperti berputar-putar karena amarah dan mengangkat tangannya hampir memukul. "Emma, berani-beraninya kamu. Keluarga sudah mengatur pernikahan ini, kamu tidak punya hak bicara." Monica terkejut dan berseru, "Ini gila." Benar-benar gila. Emma segera minta maaf pada Tuan Sander. Di tengah terdiakan-terdiakan itu, Emma menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Diam semua." Suaranya menggelegar membuat keluarga Golding terdiam seketika dan menghentikan segala percakapan. Dengan senyum dingin, Emma membalas, "Waktu ada orang yang menginjak-injak martabat keluarga Golding tadi, kalian semua di mana? Kalian merasa diri kalian bagian dari keluarga Golding saat itu. Sekarang pernikahan ini berantakan, baru kalian pada datang menghujat dan memarahiku. Kalian punya hak apa? Kalian tidak merasa malu? Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun untuk keluarga Golding. Hari ini, aku mau hidup untuk diriku sendiri. Aku bilang aku tidak mau menikah, ya sudah. Kalian mau aku berubah pikiran? Hanya jika Sander datang dan merayuku dengan kereta kuda besar." Emma menatap Sander dengan pandangan dingin. "Kamu benar. Aku, Emma, hanya seorang cucu yang tidak diinginkan dengan nama belakang yang berbeda dalam keluarga Golding. Keluarga yang katanya adalah milikku ini memang memalukan,
mereka hanya membungkuk di depan orang kuat dan menginjak orang lemah. Sikap mereka benar-benar menjijikkan. Jadi, kamu merendahkanku. Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu. Kamu pikir aku cuma wanita yang ingin kemewahan dan kekuasaan. Aku tidak akan membela diriku. Tapi, biar aku tunjukkan padamu bahwa aku, Emma, pantas menjadi menantu sulung keluarga Vanderbilt. Tapi kamu, Sander, coba tanya dirimu sendiri, apakah kamu pantas dengan pengorbananku? Kamu diam saja saat ibuku dihina. Kamu membiarkan orang seperti Karina menghinaku di depan mukamu. Kalau kamu tidak bisa melindungi wanitamu sendiri, buat apa jadi cucu sulung keluarga Vanderbilt? Aku, Emma, tidak peduli sama itu. Semua yang terjadi hari ini, aku membatalkan pertunangan dan membuat keributan ini semua salahku. Masalah ini aku yang tanggung. Tapi, biar aku jelaskan sekali lagi, kamu pikir aku tidak layak untuk menyemir sepatu Vivian. Kamu pikir aku cuma wajah cantik tanpa isi. Selama aku masih hidup, aku akan menjadi ratu keluarga Golding di Alverton. Biar aku tegaskan hari ini, bukannya kamu yang bilang kalau aku, Emma, bahkan tidak layak membawa sepatu Vivian. Bukankah kamu juga bilang kalau aku cuma wajah cantik tanpa isi? Selama aku masih bernapas, aku akan menjadi ratu keluarga Golding di Alverton. Setelah jeda sejenak, Emma berbalik kepada Elizabeth dan mengejek, dan kamu, Elizabeth, bukankah kamu penasaran tentang kehidupan pribadiku? Ya, aku akui. Tadi malam, aku tidur dengan seorang sopir. Lalu kenapa? Dia belum menikah dan aku juga. Itu urusan kita berdua. Kenapa kamu yang repot? Aku lajang dan tidak punya kewajiban memberi penjelasan pada siapapun. Kalau kamu penasaran, nanti aku bisa cerita lebih lanjut. Tapi untuk sekarang, sebaiknya kamu tepati janjimu untuk minta maaf padaku dan ibuku. Kata-katanya tajam dan tegas, membuat lawan bicaranya diam dan tidak berkutik. Tidak ada yang menyangka bahwa Emma mampu bersinar begitu terang ketika dia melepas topengnya. Meskipun kata-katanya penuh provokasi, keberanian dan ketegasannya mampu memukau semua orang, menjadikannya sosok yang tidak dapat ditandingi. Bersambung. Bab 50, Jalan Buntu. Kerja bagus, Emma. Jarang-jarang aku, Elizabeth, mengacungi jempol, tapi kali ini aku acungi jempol untukmu. Aku minta maaf, dan aku tulus minta maaf ke Bu Grace atas kelakuan burukku sebelumnya. Dia menoleh ke Bu Grace, nadanya dipenuhi dengan kekaguman yang tulus. Kamu mungkin bukan ibu terbaik, tapi kamu telah membesarkan seorang putri yang luar biasa. Tidak peduli seberapa kacau kejadian ini hari ini, keluarga Hart tidak akan lagi tinggal diam atau memihak. Itulah janjiku dan menunjukkan rasa hormatku kepada Bu Grace. Apakah keluarga Golding dapat keluar dari sini tanpa cedera sepenuhnya tergantung pada kemampuanmu sendiri. Menolehkan kepalanya, Elizabeth bertanya, Vivian, apakah kamu keberatan? Vivian menatap Emma dengan penuh arti dan berkata, aku akan menyerahkan semuanya padamu, Bibi. Setelah itu, Elizabeth melangkah mundur, menarik diri dari situasi itu sepenuhnya. Dalam suasana yang tegang, Sander akhirnya tersadar dari lamunannya. Hilang sudah ketenangannya, wajahnya berubah marah seolah ingin mencabik-cabik Emma saat itu juga. Yosef bergegas menjelaskan sambil gemetar, Tuan Sander, tolong jangan marah. Biarkan aku. Sander melotot padanya dan mencibir, apa? Apakah keluarga Golding ingin mati bersama wanita tidak tahu malu ini? Keringat dingin menetes di wajah Yosef, tapi sebelum dia bisa menjawab, Monica menariknya kembali dan berkata dengan cemas, Tuan Sander, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Golding. Sander mencibir dengan acuh tidak acuh. Bagus. Jika kamu tidak ingin mati konyol, maka jangan ikut campur dalam hal ini. Melihat bahwa Emma telah kehilangan semua dukungannya, Karina memanfaatkan momen itu dan bergegas maju,
suaranya melengking. Emma, kamu tidak hanya mempermalukan dirimu sendiri, tapi juga memperlakukan Kak Sander seperti dia bukan apa-apa. Apa yang menurutmu kamu lakukan? Dengan itu, dia mengangkat tangannya untuk menamparkan Emma, tapi pergelangan tangannya ditangkap erat oleh Sander. Bingung dan mencoba untuk melepaskan diri, Karina bertanya dengan tidak percaya, Kakak Sander, bahkan sekarang kamu masih melindunginya. Kenapa? Dia wanita dungu dan tidak setia, bagaimana mungkin dia sepadan? Sander menatapnya dengan tatapan penuh obsesi, seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Ini kesempatan terakhirmu. Minta maaf padaku dan kembali ke pelukanku. Jika kamu melakukannya, aku akan melupakan semuanya. Emma tertawa dingin. Maaf, aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya. Dan apa yang kamu lakukan? Menyuruhku pergi saat kamu mau dan memanggilku kembali seperti anjing. Sander, menurutmu aku ini siapa? Apakah kamu pikir aku seperti wanita dungu yang biasa kamu lihat? Merendahkan suaranya, Sander bertanya, apakah kamu benar-benar sudah mempertimbangkan ini semua? Nada tajam Emma menembus udara, berlututlah padaku. Mungkin saat itu aku akan mempertimbangkannya kembali. Senyum iblis terukir di wajah Sander. Berbalik dan menatap Karina dengan tatapan penuh tipu daya, apakah kamu menyukaiku? Wajah Karina memerah karena kegembiraan. Tentu saja aku suka, Kak Sander. Aku. Senyum iblisnya semakin lebar, suaranya penuh dengan kekejian. Sayat wajahnya dan aku akan memberimu kesempatan untuk menikah dengan keluarga Vanderbilt. Ekspresi Karina berseri-seri karena kegembiraan, meskipun keraguan segera menutupi wajahnya saat dia melirik Emma. Meskipun dia cemburu, bertahun-tahun mengenal Emma telah membuatnya takut padanya. Mencondongkan tubuhnya lebih dekat, Sander berbisik di telinganya, jangan takut. Aku akan menjagamu. Mengambil napas dalam-dalam, Karin melangkah maju dengan penulis senas dini, senyum sinis terukir di wajahnya yang semakin gelap. Di bawah aura dominannya, kerumunan terbelah, membuka jalan beb sang ratu kegelapan. Karina menyeringai penuh kebencian, Han ini adalah hati yang kutungganggu Emma. Wajah cantikmu selama ini membuatku hanya memikirkan untuk menghancurkannya dengan tanganku sendiri sudah membuat daratku mendidih. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang mendekat dan kedua sis menghalangi jalan keluar Emal. Pak Bruce melindungi putri, tapi juga ditahan namun, Bu Grace Betaal melepaskan diri dan melindungi putrinya dengan tubuhnya seraya memohon. Tuan Sander, tolong, demi Karina menyeringa, karena kamu meminta bantuan kenapa tidak berlutut saja itu akan menunjukkan ketulusan. Sebelum Bu Grace bisa membuka suara, Emma menariknya dengan kuat bat situasi seperti ini apakah kamu benar-benar berpikir memohon padanya akan membantu? Bu Grace merasa sangat putus asa, nadanya penuh dengan karumican, Emma mengapa kamu harus membiarkan semuanya menjadi seperti ini? Tanpa sedikit pun gentar, Emma merlinggikan suaranya yang menggema di ruangan. Sederhana saja, satu-satunya alasan aku menyetujui perjodohan ini bukanlah karena Sander luar biasa atau karena menjadi menantu perempuan semus keluarga Vanderbilt begitu mulia, dan tentu saja bukan karena aku berharap Sander akan mencintai saya. Aku hanya berharap dia akan melindungi keluargaku dan pernikahan kita. Jika Kander tidak bisa mengurus hal ini, mengapa aku harus menikah dengannya? Mengapa aku harus mengorbankan segalanya untuknya? Apak diriku, nilai Emma, begitu tidak berans. Sander yang merasa terhina, tertawa dingin. Emma, apa kamu benar-benar berpikir wanita yang termodal sepertimu masih merupakan permata yang tidak ternilai? Emma berdiri teguh dan dengan bangga membalas, Sander, biar aku beritahu kamu, meskipun aku tidak berharga banyak, kamu tidak bisa membeli dan menjualku sesuka hati. Apakah kamu benar-benar berpikir aku seperti Karina, yang akan datang kepadamu tanpa harga diri? Kamu bermimpi. Mata Sander tampak seperti ingin memakan seseorang.
Karina bergegas mendekat dengan histeris. Wanita jalang, aku akan mencabik-cabikmu. Di saat-saat terakhir, suara menggelegar terdengar dari sudut ruangan. Coba saja kalau berani. Bersambung.